teman-teman, di video kali ini kita akan menunjukkan cara mengolah data kuesioner dari Google Form ke SPSS, sekaligus melakukan uji validitas, reliabilitas, dan uji regresi. Yuk langsung saja kita mulai. That is why the world hates you. Pertama, kita buka formulir kuesioner di Google Form. Lalu, klik tab jawaban di bagian atas halaman, klik icon Google Spreadsheet berwarna hijau di kanan atas. Setelah itu, kita akan diarahkan ke tab Spreadsheet dari hasil kuesioner kita. Untuk mengubah menjadi Excel, kita klik menu File, lalu kita klik Download, kemudian pilih Microsoft Excel. Setelah itu, kita pindah ke file Microsoft Excel yang sudah kita download. Lalu, hapus kolom timestamp dan nama pengisi kuesioner karena tidak dipakai dalam analisis statistik. Selanjutnya, kita harus mengubah isi dari setiap variabel teks menjadi angka agar data bisa diolah. Sebagai contoh, kita akan mengubah variabel jenis kelamin menjadi angka 1 untuk laki-laki dan angka 2 untuk perempuan. Caranya, blok seluruh data pada variabel jenis kelamin, lalu tekan tombol Ctrl+H secara bersamaan untuk memunculkan menu Find and Replace. Pada kolom Find What, ketik data yang ingin diubah, misalnya laki-laki, dan pada kolom Replace With, ketik angka penggantinya, misalnya 1. Lalu klik Replace All. Lakukan langkah yang sama untuk mengubah kategori perempuan menjadi angka 2. Langkah ini juga berlaku untuk variabel pekerjaan atau aktivitas. Blok semua isi variabel tersebut, lalu gunakan fungsi Ctrl+H untuk mengubah data teks menjadi angka secara bertahap. Di sini, kita akan mengubah kategori pelajar atau mahasiswa menjadi angka 1, karyawan swasta menjadi angka 2, dan wirausaha menjadi angka 3. Langkah selanjutnya, kita akan mengganti isi dari variabel pertanyaan pembuka kuesioner yang jawabannya terdiri dari ya atau tidak menjadi angka. Caranya masih sama seperti sebelumnya, tekan tombol Ctrl+H, lalu pada kolom Find What isi dengan ya, dan pada kolom Replace With isi dengan angka 1. Kemudian klik Replace All. Karena pada data saya kebetulan jawaban berisi ya semua, kita bisa langsung lanjut ke tahap berikutnya. Tahap selanjutnya adalah mengubah seluruh isi jawaban kuesioner kita menjadi angka. Karena pada pilihan jawaban di Google Form menggunakan skala sikap, kita akan mengubahnya dengan ketentuan sangat setuju menjadi 5, setuju menjadi 4, netral menjadi 3, tidak setuju menjadi 2, dan sangat tidak setuju menjadi 1. Mengapa kita harus mengubah semua variabel teks ini menjadi angka? Alasannya, karena software SPSS hanya bisa membaca dan mengolah data berupa angka. Setelah semua variabel teks selesai diubah dan dirapihkan, pastikan Anda menyimpan kembali file Excel yang sudah kita rapihkan. Untuk memulai melakukan analisis, buka software SPSS terlebih dahulu. Setelah aplikasinya terbuka, klik menu File di pojok kiri atas, pilih opsi Import Data, lalu klik Excel. Cari file Excel yang sudah kita rapikan tadi, klik Open, kemudian klik OK pada jendela konfirmasi yang sudah muncul. Sekarang, data dari Excel sudah berhasil pindah ke SPSS. Namun, karena nama variabel di SPSS biasanya masih berupa teks pertanyaan panjang dari Google Form, kita perlu merapikannya di tab variabel View. Pada kolom Name,
Ubah nama variabel pertanyaan tersebut menjadi kode yang ringkas, yaitu X1, X2, dan seterusnya untuk indikator variabel X, serta Y1, Y2, dan seterusnya untuk variabel Y. View labels di SPSS agar angka-angka tadi memiliki arti. Caranya, pada variabel jenis kelamin, klik tombol titik 3 di samping tulisan non pada kolom values. Isi kotak value dengan angka 1 dan kotak label dengan laki-laki. Lalu klik add. Selanjutnya, isi lagi kotak value dengan angka 2 dan kotak label dengan perempuan. Klik add lalu klik OK. Langkah ini juga kita lakukan pada variabel pekerjaan atau aktivitas. Klik tombol titik 3 di samping tulisan non pada kolom values, lalu isi dengan angka 1 untuk pelajar atau mahasiswa, angka 2 untuk karyawan swasta, dan angka 3 untuk wirausaha. Begitu pula dengan pertanyaan pembuka yang ada pada kuesioner kita. Masukkan angka 1 untuk jawaban iya dan angka 2 untuk jawaban tidak. Kemudian lanjut pada variabel X1 yang kita miliki. Kita lakukan hal yang sama, yaitu klik tombol titik 3 di samping tulisan non pada kolom values. Di sini kita masukkan ketentuan skala Likert pada bagian value dan labelnya, yaitu angka 5 untuk sangat setuju, 4 untuk setuju, 3 untuk netral, 2 untuk tidak setuju, dan 1 untuk sangat tidak setuju. Karena di sini kita mempunyai indikator variabel X dan Y yang jumlahnya sama-sama ada 5 buah dan pilihan jawabannya pun sama, kita tidak perlu repot-repot mengetiknya satu persatu. Kita bisa langsung menyalinnya dengan cara klik kanan dan pilih copy pada kolom values X1 yang sudah terisi tadi. Lalu paste pada kolom values untuk variabel-variabel berikutnya. Urusan data selesai, langkah krusial pertama kita adalah menghitung total skor untuk variabel X dan variabel Y, karena nilai ini wajib digunakan untuk pengujian nanti. Caranya adalah klik menu transform di bagian atas, lalu pilih compute variable. Pada kotak target variabel di kiri atas, ketik total X tanpa menggunakan spasi. Kemudian, pada kotak numeric expression di sebelah kanan, masukkan rumus penjumlahannya dengan cara klik 2 kali pada X1, ketik tanda tambah atau plus, klik 2 kali X2 plus X3 plus X4 dan terakhir plus X5 hingga membentuk rumus X1 plus X2 plus X3 plus X4 plus X5. Lalu klik OK. Ulangi langkah yang sama untuk variabel Y dengan mengubah target variabel menjadi total underscore Y. Hapus rumus lama dan ganti menjadi Y1 plus Y2 plus Y3 plus Y4 dan plus Y5. Lalu klik OK. Jika kita kembali ke lembar data view dan menggeser ke kolom paling kanan, sekarang sudah muncul 2 kolom baru, yaitu total underscore X dan total underscore Y, yang terhitung otomatis untuk seluruh 106 responden kita. Sekarang kita masuk ke uji validitas untuk melihat apakah tiap butir pertanyaan sudah akurat. Caranya, klik menu Analyze, pilih Correlate, lalu klik Bivariate. Di kotak sebelah kiri, blok indikator X1 sampai X5 beserta total X. Lalu, klik tombol panah untuk memindahkannya ke kotak variables. Pastikan pilihan person sudah tercentang. Lalu klik OK. Ulangi langkah yang sama untuk variabel Y dengan memasukkan Y1 sampai Y5 beserta total Y ke kotak variabel. Lalu klik OK. Cara membacanya sangat mudah. Perhatikan kolom total di lembar output. Jika nilai signifikan to tailed pada
setiap butir pertanyaan berada di bawah 0,05, maka semua pertanyaan Anda dinyatakan valid. Setelah semua item dinyatakan valid, kita uji konsistensinya lewat uji reliabilitas. Caranya, klik menu Analyze, pilih Scale, lalu klik Reliability Analysis. Pindahkan indikator X1 sampai X5 ke kotak items. Ingat, skor totalnya jangan diajak. Cukup indikator pertanyaannya saja. Pastikan pilihan model sudah menggunakan alpha. Lalu klik OK. Lakukan hal yang sama untuk variabel Y dengan mengeluarkan dulu indikator X, lalu masukkan Y1 sampai Y5 dan klik OK. Pada lembar output, lihat tabel Reliability Statistics. Jika nilai Crown Batch Alpha berada di atas 0,60, artinya kuesioner kita sudah reliable atau konsisten dan siap dipakai untuk uji hipotesis. If the world hates you, just remember. Terakhir, kita masuk ke tahap akhir dan yang paling penting, yaitu uji regresi linear sederhana untuk melihat pengaruh variabel X terhadap variabel Y pada 106 responden kita. Caranya, klik menu Analyze, pilih Regression, lalu klik Linear. Di sini perhatikan baik-baik, masukkan variabel total underscore Y ke dalam dependent variable yang dipengaruhi, dan masukkan total X ke kotak independent atau variabel yang mempengaruhi. Lalu klik OK. Di lembar output, fokuslah pada tabel coefficients di kolom SIG. Jika nilainya di bawah 0,05, artinya variabel X terbukti berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Anda juga bisa melihat tabel model summary pada kolom R-square untuk mengetahui berapa persen besar pengaruh dari variabel X tersebut.